Itu saya sudah sepakat dengan salah satu petinggi aparat di Jogja dan saya itu akan menyuplai narkoba prostitusi terbanyak di Bandung. Tapi malam itu kan sambil judi, tahu-tahu handphone saya itu meledak. Saya memutuskan untuk jadi bandar. Masuk penjara, bukannya tobat, malah naik pangkat. Malah naik pangkat. Dari sekedar kurir jadi bandar. Gila. Dia ceritanya Mas. Mulai sholat sampai akhirnya kecanduan sholat. Baru kecanduan narkoba, kecanduan sholat. Iya, kecanduan sholat jam 7 pagi. Apa yang jenengan rasakan dari sholat tadi? Apa yang jenengan rasakan? Saya itu merasakan kenyamanan, bahagia yang memang lebih dari saya memakai narkoba tadi. Oh ya? Oh. Serius? Serius. Masya Allah. Sampai-sampai saya itu bisa apa saja di sana. Bisa apa saja itu maksudnya apa? Tiap permintaan sama Allah dikabulkan di sana. Oh. Saya pernah waktu sholat tahajud kan di kamar. Misalnya minta apa? Minta. Saya itu pernah hukuman 4 tahun, 3 bulan. Oke, jadi yang pil koplo tadi 8 bulan. Terus yang kedua, keluar. Yang kedua, yang sabu tadi itu 4 tahun. 4 tahun 3 bulan. Subsidiarnya 3 bulan. Oke. Diganti 800 juta, enggak saya bayar. Oh. Mau saya bayar, ternyata kok 800 juta. Rasid dong. Mending dikurung bae. Mending saya dikurung. Iya, 800 juta. 800 juta 3 bulan. Iya. Oke. Itu keluarga juga anu ya. Iya. Nangis dan karena memang saya sudah berpikir terkena hukuman lama, akhirnya dari lapas narkotika itu saya memutuskan untuk jadi bandar lewat naik pangkat. Yang tadinya jadi kurir di luar, di dalam lapas malah saya jadi bandar. Masuk penjara, bukannya tobat, malah naik pangkat. Dari sekedar kurir jadi bandar. Gila. Dia ceritanya Mas. Ceritanya karena memang serem. Tapi ini dulu ya. Kalau lapas narkotika sekarang zero. Karena saya beberapa kali diminta menjadi narasumber orang hijrah. Itu memang lapas narkotika sekarang yang di Yogyakarta ya. Khususnya itu memang nggak ada lagi. Tapi zaman saya dulu serem. Hampir satu blok itu blok pegawai narkoba. Dan semuanya jualan. Luar biasa. Jadi serem sekali. Dan memang setelah masuk di sana itu saya lebih tahu bagaimana kulaan yang lebih murah. Yang dulunya dapat 1 gram itu 1 juta, ketika masuk lapas malah dapat 900.000 1 gramnya. Ya Allah. Malah lebih meningkat. Berarti jenengan masuk penjara tadi malah ketemu teman bandar yang teman bandar yang padahal aslinya nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu. Tapi malah seperti senasib seperjuangan, bos kamu ikut saya aja, nanti tak modali, kamu ikut sama saya, tak modali. Itu akhirnya mendapatkan narkoba gratis untuk dijual luar lagi. Biasa. Dan nanti saya seperti itu, punya kurir di luar juga, yang saya dulu jadi kurir. Saya dengan sekarang di penjara, malah jadi punya kurir. Bandar, punya kurir. Punya kurir. Berapa Mas? Berapa besar itu nilai transaksi jenengan? Transaksi satu hari atau 1 bulan? Ya, tidak tahu. Saya kan tidak tahu ukurannya berapa. 1 hari paling kalau uang kotor ya bisa di atas 30 juta. 1 harinya. 1 hari bisa 30 juta ya. Bisa segitu. Kalau selama jenengan berprofesi sebagai bandar, itu berapa duit yang sudah muter di tangan jenengan? Kalau muter ya banyak, tapi biasanya kan 1 paket. Karena maksudnya gimana? 1 paketnya itu karena di lapas narkotika saking bebas dulu memakai HP itu. Itu 1 paket dan mereka sedang berjudi. Jadi uangnya itu nggak ngumpul karena setiap main itu sering muternya di judi mana ya. Jadi kan ya konco-konco itu biasa ngolah. Kan judi online. Oh, judi online. Judi online itu. Oh, ya. Jadi ya serem. Apa istilahnya? Lingkaran setannya ya mesti itu aja. Jadi kalau udah pagi-pagi kalah itu bilang gini, uang setan dimakan iblis terus tidur. Uang setan dimakan iblis. Oke. Berapa lama jenengan itu kan penjara 4 tahun? Iya. Jenengan sebagai bandar berapa lama di dalam penjara? Saya di dalam penjara sebagai bandar sekitar 1 tahun setengah. 1,5 tahun. 1 tahun 3 bulan lah. Terus?
Setelah itu hijrah. Hijrah. Gimana cerita hijrah? Karena waktu sampai itu, pada cerita hijrahnya. Tadi kan pengalamannya, ini kita sampai cerita hijrah. Waktu itu saya kan udah semuanya hilang tadi tak ceritakan. Istri hilang, keluarga Istri minta cerai? Minta cerai. Ya. Minta cerai, terus ekonomi semuanya hancur di luar. Semua yang sudah dikumpulkan. Otomatis karir segala macam lepas nggak? Iya, lepas. Akhirnya saya telepon sama ibu saya. Waktu maghrib itu ingat. Bu, saya tuh udah semuanya hilang. Saya harus jadi bandar narkoba aja, Bu. Itu mungkin lebih tenang di sini saya. Dan saya sudah menikmati jadi bandar, Bu. Maghrib. Urip ning penjara ki ya wis enak. Iya. Gendeng. Nggak apa-apa ada ya. Iya. Jadi mau makan tengkleng, mau makan sate kambing, bisa ya. ingkung itu tinggal calling kan datang. Nek pengen metu ngono bisa? Bagi metu itu uangnya banyak banget. Iya. Belum pernah nyoba. Belum pernah nyoba. Ya. Terus. Jadi akhirnya saya telepon ibu itu mungkin karena ibu saya juga orang yang lumayan tahu agama ya tadi ya. Itu juga mungkin nangis-nangis ya. Kok keputusannya anakku ngono banget ya. Kok keputusannya kayak gitu banget. Akhirnya setelah 1 tahun. Memberi wejangan enggak Ibu? Enggak, cuma terdiam. Saking wis ora iso ngomong apa-apa gitu ya. Saking nggak bisa ngomongnya itu. Terus terdiam sampai akhirnya setelah menjalani 1 tahun dan memang jadi bandar beneran tadi, itu akhirnya di suatu malam itu saya sudah sepakat dengan salah satu petinggi di mana ya, aparat nggak menyebut merek ya ini ya. Ya. Aparat di Jogja, narkoba semua dah siap, terus uang dah siap semuanya, dan saya itu akan menyuplai narkoba prostitusi terbanyak di Bandung. Mau mensuplai di sana? Iya, terbanyak. Sebentar, itu, yang aparat itu apa? Sebagai pemodal? Pemodal dan penjual sekalian. Oke, jenengan penyedia barang? Penyedia barangnya. Oke. Itu terus? Sudah siap semuanya malam itu. Dan memang sudah terkondisikan semuanya, tapi malam itu kan sambil judi, tahu-tahu handphone saya itu meledak. Meledak dan tidak ada yang mau meminjami saya HP lagi di lapas itu. Kenapa? Biasanya kan banyak teman yang baik-baik. Tapi qadarullah itu memang nggak ada. Sampai saya bingung dan pemakaian narkoba tinggi. Pemakaian narkoba di lapas itu saya sehari itu minim 500.000. Oke. Minim itu. Tapi kalau pas yang jenengan konsumsi sendiri. 500.000. Paling banyak gila sampai 2 juta 3 juta. Sekali pemakai. Tapi memang semahal itu ya harganya ya. Ya kalau di luar nggak semahal itu, tapi karena aksesnya untuk masuk itu kan sedemikian rupa, itu memang mahal. Sekali pakai minim 500. Dan setelah handphone meledak tadi, semuanya tidak ada akses untuk uang masuk karena udah nggak jualan lagi. Iya. Itu akhirnya banyak utang. Jadi betul-betul putus ya itu setelah handphone meledak itu. Dan putus dengan uang rolar, nggak usah hubungan lagi. Dan tapi sorry. Jadi kan kok bisa dapat link pejabat tadi? Ya itu karena di luar kan kita komunikasi, nanti ini tiba-tiba dikenalin ini harus bisa dapat barang gitu ya. Oke. Itu memang banyak sekali yang beli ke saya. Berarti artinya jenengan juga belum pernah ketemu secara fisik kan? Belum. Pernah, ya? Oke. Habis itu handphone meledak dan jenengan tidak bisa berkomunikasi apapun. Iya. Dengan siapapun. Termasuk transaksi yang tadi yang seberapa nilainya? Lumayan nih, di atas 100 bisa jadi. Ratusan juta. Ratusan juta. Kemudian itu gagal. Terus? Gagal dan memang tidak bisa dilanjutkan lagi karena saya tidak punya akses untuk menghubungi orang itu kan. Akhirnya pemakaian di dalam tetap berjalan, makan tetap berjalan dengan bergaya yang sama. Akhirnya utang menumpuk dan pemakai sabu itu udah nggak enak lagi. Akhirnya saya cuma mengatakan saya itu pengen sholat. Oke, kelingan sholat. Karena udah nggak enak semua. Dari dulu jadi kan sholat atau selama enggak ya? Udah lama enggak sholat. Lama enggak sholat. Tapi masa kecil diajari sholat. Iya, masa kecil diajari sholat. Terus waktu itu ingat sholat. Oke. Cuma pengen sholat gitu aja. Nggak ada niatan apapun ya? Nggak ada. Aku pengen tenang sholat gitu ya? Aku pengen sholat gitu aja. Sampai itu masih di sel. Di kamar sama teman bandar yang sudah tobat waktu itu. Oh. Saya bilang pengen sholat itu tahu-tahu dilempar pakai sarung.
sholat ya sholat, orang ngomong-ngomong gue. Oke, maksudnya gua nggak punya sarung nggak. Oh, iya. Terus dipinjami sarung. Iya, dipinjami sarung, dipinjamin ini, beliin baju koko masih ingat saya. Oke. Sama bandar yang udah tempat tadi. Terus akhirnya itu dikasih pinjem sarung dan mulai sholat. Mulai sholat sampai akhirnya kecanduan sholat. Baru kecanduan narkoba, kecanduan sholat. Iya, kecanduan sholat nggak pernah berhenti. Saya masih ingat. 5 waktu? 5 waktu. Jamaah. Wah, luar biasa. Di lapas ya, di lapas ada jamaah ya. Oke. Kalau pagi, jam 7 pagi apa yang jenengan rasakan dari sholat tadi, apa yang jenengan rasakan? Saya itu merasakan kenyamanan, bahagia yang memang lebih dari saya memakai narkoba tadi. Oh ya? Serius? Masya Allah. Dan memang nikmatnya itu tidak bisa diungkapkan. Iya. Sampai-sampai saya itu bisa apa saja di sana. Bisa apa saja itu maksudnya apa? Setiap permintaan sama Allah dikabulkan di sana. Saya pernah waktu sholat tahajud kan di kamar. Misalnya minta apa? Minta, ya Allah, jangan sampai tempat sujud saya di sini diinjak-injak oleh petugas. Karena yang namanya operasi kamar, wah itu nganggo sepatu, petugas menginjak-injak kamar, semua di abul-abul. Saya tuh nangis malam-malam karena pengen kangen rumah dan macam-macam, itu nangis. Ya Allah, jangan pernah izinkan tempat sujud saya itu diinjak-injak oleh petugas. Itu hampir 4-5 bulan itu nggak ada operasi sama sekali. Itu berapa lama jenengan dari pertama kali sholat karena handphone meledak sampai merasakan nikmat sholat itu berapa lama? Sekitar 4 bulan, 5 bulan. 4 bulan sholat tiada putus berhenti, gitu tiada ya. Putus. Mulai merasakan nikmatnya sholat. Sampai saya itu minta sama Allah juga rokok berhenti itu di sana juga. Dan narkoba langsung mandeglek. Padahal kan narkoba mandeglek itu kan ono sakau, apa gitu, itu jenengan nggak sakau? Nggak sakau. Itu ceritanya malah ini. Jadi saya itu ada pengajian di lapas. Itu mendengarkan amalannya Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu mempunyai amalan menjaga wudhu, menggantung wudhu. Ya, amali Bilal. Itu saya lakukan langsung. Begitu dengar kabar kalau Jenderal Sudirman itu, saya juga mulai melakukan. Mulai melakukan menjaga wudhu itu. Sampai-sampai saya itu meminta berhenti rokok itu mudah sekali kan. Pada waktu sholat Isya saya masih ingat, saya tuh sholat. Begitu sholat, wah, bar sholat udut enak banget. Sholat udut sholat sampai gunung itu. Dadi ora kapok kan ya, ora kusuk ya. Saya tuh, ya Allah, mosok rokok sing 1 batang itu 1.000 atau 2.000 rupiah itu mengalahkan engkau sing menciptakan langit bumi. Nggak masuk akal rokok ini, ya Allah. Saya minta berhenti ya. Habis itu petat sampai sekarang ngerokok. Padahal sehari saya itu bisa 2-3 bungkus. Itu berhenti sampai sekarang. Termasuk dari doa tadi ya. Termasuk doa. Berarti udah ada ini dong, aku mau tobat dari hasil sholat tadi kan. Berarti aku wis rameh mengulangi lagi narkoba gitu kan? Setelah sholat. Tapi sebelum itu enggak. Saya itu enggak mau tobat. Iya. Enak. Sampai sekarang ketika saya ditanya, sabu enak enggak? Saya mengatakan enak. Karena memang jenengan ngerasain enaknya ya. Tapi cuma mengatakan tapi dosa. Ya. Karena dosa itu saya enggak mau lakukan lagi. Jadi ini bukan masalah enak tidak ada enak ya. Ini masalah dosa. Masalah dosa. Nek enak, enak aku ngapa nek dosa ya tinggal. Iya, betul. Betul. Oke, lanjut. Hijrah jenengan, proses hijrah jenengan setelah itu bagaimana? Berarti jenengan menyelesaikan kurungan sampai 4 tahun tadi dong? Saya mendapat bebas bersyarat. Saya menjalani hukuman itu 2 tahun 6 bulan. 2 tahun 6 bulan. Ditambah subsidiar 3 bulan yang kayak katakan 800 juta. Kan tadi gini, 1,5 tahun di penjara jenengan sebagai bandar. Terus tobat, sholat. Berarti dari sholat sampai keluar itu berapa? Berapa lama? Sekitar 1,5 tahun juga. Sekitar segitu juga ya, sama. Jadi separuh hukuman itu tak buat gila, memang buat dan jadi bandar beneran. Yang separuh hukuman itu tobat beneran. Oke. Selain sholat apa lagi Mas? Belajar agama apa lagi di penjara itu? Di penjara ya ada pengajian-pengajian. Ada pengajian-pengajian. Nanti yang menyelenggarakan memang dari lapas. Dari lapasnya, pembinaan. Sampai anehnya lagi ada, saya itu kan meninggalkan narkoba tadi dan hijrah itu mempunyai banyak hutang.
Yang tadi ya. Yang tadi itu. Banyak hutang itu. Tapi lucunya orang yang seharusnya itu gebuki saya, itu malah setiap saya puasa sunnah itu dibelikan makanan berbuka. Maksudnya ngebuki sipir? Orang Medan juga, orang Medan. Oh, teman-teman sama-sama. Dia bos juga loh. Bos juga. Ngapain kok ngebukin jenengan? Alasannya apa? Karena punya hutang nggak bisa nyaur. Hutang nggak bisa nyaur, gebuki. Seharusnya dia tuh gebuki. Tapi anehnya tuh malah ini, ketika saya puasa, kamu puasa? Puasa bang. Orang situ gebuki. Ambil buka di kantin. Oh gitu. Apa aja ambil, tengkleng boleh. Yang bayarin dia? Iya, yang bayarin dia. Iya. Yang seharusnya dia itu gebuki. Dia Muslim? Muslim. Oke. Muslim. Jadi di sana itu atik-atik juga. Kalau mau cari uang untuk apa itu bisa. Mana ya? Saya itu pernah udah hijrah ini, mau dikasih umroh pakai uang narkoba. Bandar menawari jenengan umroh. Iya. Itu jenengan masih di penjara. Udah bebas. Oh, udah bebas. Terus buat tompo. Enggak. Jelas. Saya itu kan separuh hukuman yang saya hijrah tadi, saya itu diopeni oleh bandar besar. Oh. Dan saya cuma itu bandar besar itu teman yang jenengan jadi bandar pertama atau beda lagi? Beda lagi. Oh, beda lagi. Saya itu cuma pokoknya kamu di kamar ngurusin kamar aja. Nanti kalau saya pengen makan kamu yang beliin, aku pengen ngerokok kamu yang beliin. Satu hari kamu tak kasih jatah 500.000 sampai 1 juta. Wow, luar biasa. Cuma untuk ngurusin itu. Iya. Jadi itu yang mau ngumrohin orang itu. Itu udah keluar ya? Udah keluar juga, udah ngaji juga, alhamdulillah. Luar biasa. Oke. Kemudian setelah keluar, ketika keluar, jenengan berarti kan sudah lebih soleh lah ya, sudah punya ilmu agama. Iya, insya Allah. Nah, kemudian di luar penjara dilanjutkan enggak ngajinya atau bahasan metu kok malah bablas meneh? Alhamdulillah saya dilanjutkan. Jadi saya itu berdoa sama Allah, ya Allah, ketika saya nanti bebas, saya minta teman-teman yang soleh. Teman-teman yang minta teman-teman yang soleh. Tidak seperti dulu lagi. Allah seperti, kamu tak kasih teman soleh, tapi syaratnya satu, kamu sholatnya di masjid. Jadi saya sampai bebas sampai sekarang itu kalau sholat di masjid. Di masjid terus ya. Dan saya pesan sama istri saya yang baru, Dek, pokoknya saya sholatnya di masjid. Ingetin ya, pokoknya sholat di masjid. Nanti kalau di masjid itu udah hilang, itu alarmnya berbunyi. Iya. Bisa jadi saya nyabu lagi. Masya Allah. Kalau udah nggak sholat di masjid. Ya, jangan gitu. Ya, itu pesan. Tapi untuk untuk OPS ini pengikat gitu ya. Pengikat. Selain itu, selain kan akhirnya dapat ya komunitas teman soleh dapat ya. Nah, komunitas teman soleh itu seperti apa? Apakah sekedar ngumpul-ngumpul, dikiran, atau apa? Atau ngaji atau gimana? Banyak, saya ada beberapa komunitas sih. Komunitas hijrah itu ada juga. Saya saat ini menjadi ketua Majelis Istiqomah Hijrah di Jakarta. Itu hampir 90% dari lapas narkotika. Ada yang hukuman 10 tahun, 15 tahun, itu nanti ikut ngaji sama saya. Berarti salah satu tips ya untuk teman-teman yang sedang hijrah dari narkoba ya. Itu memiliki komunitas tadi sangat penting ya. Karena betul. Kalau enggak ketarik meneh gitu ya. Ada beberapa teman itu yang kemarin ikut ngaji 3-4 kali ikut terus, tahu kabar-kabar bahwa ganja 1 kilo. Sekarang di Polres ini. Polres Tanjung. Padahal ya wis berteman ya. Berteman udah kumpul, udah ngaji bareng, tapi tahu-tahu itu tangkap lagi. Iya. Ada beberapa teman itu, ya Allah. Nah, sekarang apa yang jenengan dapatkan dari perjalanan panjang itu? Yang saya dapatkan, saya bersyukur bisa kenal dengan agama Allah, kenal dengan cara hidup yang benar, kenal Tapi dengan... kan masa kecil juga sudah tahu Islam. Tapi waktu itu tahunya cuma sholat, paling pas Ramadan, puasa. Apa bedanya dengan yang sekarang? Yang sekarang saya lebih, ruhnya itu lebih ada ketika saya menjalani hidup itu. Ruh itu apa? Ruh itu seperti semangat untuk mengubah sesuatu itu menjadi ibadah. Jadi tidak sekedar rutinitas gitu ya? Betul. Ketika saya mulai bekerja, itu udah, ya Allah, bismillah ini bekerja, semoga bisa untuk menyebarkan agama Engkau, bisa untuk ibadah saya lebih baik lagi. Jadi saya
banyak komunikasi sendiri. Setiap okay. kegiatan untuk mengawalinya itu seperti itu. Lebih kuat di situ. Saya pikir itu teman-teman kasih pesan untuk konco-konco angkringan, baik yang tidak pecandu narkoba tapi punya teman, bagaimana cara menasehatinya, atau teman-teman yang memang pecandu yang sedang berproses untuk hijrah bagaimana, atau yang masih berkecimpung di sana, monggo silahkan jenengan berikan ke konco angkringan. Siap, teman-teman yang masih di dunia narkoba, entah itu menjadi penjual atau pemakai atau pecandu, bismillah mulai saat ini tinggalkan, karena memang banyak mudaratnya. Memang banyak sekali yang keluarga hancur karena narkoba, anak tidak mempunyai pendidikan yang baik karena ayahnya memakai narkoba. Mulai sekarang tinggalkan, cari cara hidup yang benar. Allah menurunkan nabi, menurunkan agama yang benar sudah jelas sekali. Monggo kita cari agama yang benar, kita cari cara hidup yang benar. Karena dengan itu ketenangan akan tercipta, nggak usah nyabu lagi, nggak usah ngepil koplo lagi. Lebih tenang dari sabu dan koplo. Iya, bismillah itu dahsyat sekali. Luar biasa. Monggo kalau ada teman-teman yang mau konsultasi bisa ngubungin jenengan ya. Nanti boleh nomor kontak atau nomor sosial media atau apa, saya tulis di caption. Siap. Gitu ya. Semoga menjadi kebaikan bagi teman-teman semua, bagi kebaikan buat jenengan juga. Doanya. Tidak hanya hijrah sendiri, tapi ngajak teman-teman yang lain hijrah. Siap. Saya pikir itu teman-teman konco angkringan luar biasa, pelajaran yang luar biasa. Kita mendapatkan insight, kita mendapatkan pengalaman yang jenengan tidak harus mengalami sendiri sebagai pengedar narkoba, tetapi tahu pengalaman itu, dan tidak enak, lebih enak kalau dekat dengan Allah. Saya pikir itu angkringan dakwah. Alhamdulillah, jos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.